Karena menggantikan jadwal kerja temannya di hotel, Adelia justru terjebak cinta satu malam dengan seorang pria misterius, sehari sebelum pernikahannya dengan seorang konglomerat kaya dilakukan. Namun, saat membeli pil pencegah kehamilan, ia justru berpapasan dengan Afgan, pria yang akan menjadi suaminya. Afgan tak terima jika istrinya ternyata telah dijamah oleh orang lain. Namun, akibat paksaan ayahnya, Afgan tak bisa membatalkan pernikahan ini. Demi menyelamatkan ayahnya dari kungkungan hutang, Adelia mau tak mau harus menghadapi pernikahan paksa dengan laki-laki yang tak pernah menginginkannya. Tetapi, yang tak Adelia tahu, Afgan juga menyimpan rahasia kelam yang membuatnya dihantui perasaan bersalah. Dalam redupnya cahaya koridor hotel yang hening di malam hari, Adelia Putri Asmarini, seorang gadis berumur 22 tahun, menggandeng seuntai kunci kamar dan sebuah jas pakaian yang sudah dicuci bersih dan digosok dengan rapi. Jas itu milik tamu VIP di kamar nomor 1808, Hotel Mutiara Internasional, tempat dia bekerja selama 2 tahun ini sebagai hotelier. Aku harus menggantikan shift malam Melinda lagi. Betapa menyebalkan harus mengantar jas malam-malam, ujar Adelia dengan langkah kesal. Mudah-mudahan tidak bertemu dengan pria hidung belang, gumam Adelia sambil berjalan menuju ke lorong kamar hotel yang sunyi dengan perasaan tidak enak. Tetapi dia harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Adelia mengambil shift malam menggantikan Melinda. Meski merasa lelah dan terus-menerus bekerja sejak pagi, Adelia tidak berani mengeluh. Dia membutuhkan bonus tambahan dalam gajinya. Ayahnya memiliki hutang judi yang sangat banyak. Karena itu dia harus bekerja sekuat tenaga untuk bisa melunasinya. Bila tidak menerima shift malam, maka dia harus mencari pekerjaan sampingan yang lain di malam hari. Pada saat malam tiba, kebanyakan tamu hotel telah larut dalam mimpi mereka yang damai. Tetapi pekerja hotel harus tetap waspada. Adelia, dengan senyuman ramahnya hendak mengetuk pelan pintu kamar VIP dengan nomor 1808. Adelia merasa sedikit aneh karena daun pintu dalam kondisi sedikit terbuka. Adelia mengetuk dan memanggil tapi tidak ada jawaban. Housekeeping, katanya agak keras. Mencoba memanggil lagi, dia berpikir sejenak. Karena permintaan tamu sesuai pesan yang dia terima dari Melinda, tentu tamu ini benar-benar membutuhkan jas ini, bukan? Pikir Adelia dengan cepat. Tanpa ragu ia mendorong pelan daun pintu. Sedikit kaget karena lampu kamar yang gelap gempita, Adelia berusaha meraba dinding samping pintu dan mencari saklar lampu dan menemukannya. Tetapi lampu tidak berfungsi sama sekali sehingga ruangan itu tetap dalam keadaan gelap. Permisi? Saya mengantarkan jas, kata Adelia berjalan masuk ke dalam kamar dengan cahaya minim dari luar pintu, lalu meletakkan jas tersebut ke atas ranjang. Bam, terdengar pintu tertutup. Ruangan menjadi gelap dan tanpa pencahayaan apapun. Adelia terkejut dan memutar tubuhnya dengan segera. Tiba-tiba sebuah tangan kekar menariknya ke atas ranjang dan menindihnya. Ah, pekiknya dengan panik, bau alkohol tercium dari tubuh pria tersebut. Adelia merasa detak jantungnya berdegup kencang dan mencoba melawan sekuat tenaga. Adelia sadar dia adalah seorang pria dan dia mencengkeram lengan Adelia dengan kuat, menghalangi setiap upayanya untuk melarikan diri. Ketakutan mencengkeram Adelia. Dia mencoba memanggil bantuan, tetapi suaranya terdengar lemah dan getir di dalam ruangan yang sunyi. Tolong, Tuan. Saya hanya pekerja hotel biasa. Bukan wanita bayaran. Lepaskan saya. Tolong. Dalam keadaan linglung dan panik Adelia hanya bisa berteriak dan mencoba melepaskan cengkraman dan himpitan pria yang menciumi seluruh tubuhnya. Mata pria itu bersinar penuh nafsu dalam gelapnya kamar, dan Adelia merasa seperti dia berada di hadapan kejahatan yang tidak bisa dia lawan sendiri. Bau alkohol tercium dari mulut pria yang menciumnya, menandakan bahwa pria itu dalam kondisi mabuk. Saat panghutan terlepas, Adelia segera berteriak, "Tidak, jangan! Kumohon, lepaskan saya!" Jeritan Adelia sama sekali tidak ditanggapi oleh pria yang sedang mencumbunya. "Jangan, Tuan. Saya mohon jangan lakukan," seru Adelia sambil berusaha untuk melepaskan diri dan mendorong tubuh pria itu dari atas tubuhnya. "Hancur sudah duniaku," rintihnya dalam tangis. "Besok aku akan menikah dan sekarang kehormatanku akan direnggut pria ini," isak Adelia dalam hati. "Hentikan, saya mohon." Tapi pria itu tidak berhenti menyalurkan hasratnya. Perih, kesakitan menguasai dirinya. Adelia berusaha menolak, tetapi pria itu tidak berhenti dan menuntunnya dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian ada perasaan yang membuat Adelia menginginkan lebih. Cumbuan dari pria itu mengundang gairah terpendam dirinya yang dia sendiri juga tidak mengerti.
Sentuhan penuh kelembutan di beberapa titik sensitif pada tubuhnya terasa seperti sengatan listrik kecil yang menimbulkan sensasi aneh dalam diri Adelia. Detik-detik berlalu dengan cepat dan Adelia menikmati cumbuan yang diberikan, malah dia membalas cumbuan dari pria asing tersebut. Adelia memeluk tubuh pria tersebut dan membalas ciumannya. Mereka terbuai dalam lautan asmara yang tidak mereka sadari. Adelia menutup matanya dan merasakan sentuhan dari tangan kekar milik pria tersebut. Gelora kenikmatan yang luar biasa. Adelia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dan seolah-olah hanyut dalam ilusi yang diperankan pria tersebut. Desah napas dari pria tersebut begitu menggairahkan dan Adelia tidak berdaya menolak sama sekali. Ini gila. Ada apa denganku? Tanya Adelia dalam hati sambil mengerang dan ingin pria itu bergerak lebih. Adelia menuntut lebih. Adelia terkesiap saat pria itu berhasil merenggut kehormatannya tanpa perasaan berdosa. Dalam kegelapan kamar VIP tersebut, Adelia masih tidak dapat melihat dengan jelas. Aku harus menunggu dia tidur, nyawaku bisa terancam, gumam Adelia sambil menahan air mata yang sudah hampir penuh tertampung di kedua matanya. Adelia berusaha bertahan dan tidak bergerak sama sekali dari pria yang memeluknya sampai terdengar dengkuran halus dari pria di sampingnya. Namun, sial sekali. Semua tidak berjalan sesuai dengan rencana Adelia. Tubuhnya yang sudah kecapean malah merasa nyaman dalam pelukan pria tersebut dan akhirnya terlelap sampai pagi. Keesokan paginya, Adelia terbangun dengan pikiran linglung dan sangat panik setelah menyadari apa yang telah terjadi kepadanya. Adelia membuka mata dan mulai gelisah. Ruangan masih gelap, tetapi sinar matahari mulai mengintip di balik tirai jendela kamar. Aku menikah hari ini, jerit Adelia dalam hati. Adelia segera bergerak turun dari ranjang secara perlahan dan mengumpulkan semua pakaian yang berserakan di lantai, lalu bergerak dengan buru-buru memakai semua pakaian tersebut. Sial! Kemejaku robek semua! Dasar pria biadab, geram Adelia sambil melihat ke arah pria yang masih tertidur tersebut. Pandangannya terhalang karena pria itu sedang terlelap dengan keadaan telengkup dan memeluk bantal. Samar-samar Adelia melihat bagian belakang punggung pria tersebut. Lukanya besar sekali. Sepertinya dia seseorang yang mengerikan. Gumam Adelia sambil bergidik ngeri lalu mempercepat langkahnya dan segera bergerak keluar dari kamar yang sudah membawa kesialan baginya sambil menangis. Dia berjalan sedikit tertatih-tatih menyusuri koridor hotel dengan rasa was-was bila ada yang melihatnya. Sambil berusaha menghindari letak kamera CCTV agar tidak terekam, Adelia berjalan sambil merutuk kesialan yang dia alami. Apa jadinya nanti kalau calon suamiku mengetahui dosa yang sudah kulakukan? Apakah aku akan diremehkan dan tidak dianggap olehnya? Aku harus buru-buru, jeritan Adelia dalam hati dengan panik, memegang kemejanya yang tidak beraturan dan melangkah dengan gelisah sambil menghapus air mata yang mengalir turun membasahi kedua pipi dengan punggung tangannya. Adelia sampai di ruang istirahat para staf hotel. Dengan napas menderu, Adelia berusaha mengontrol dirinya dan tubuhnya yang masih gemetar. Aku harus membeli pil kontrasepsi, gumam Adelia sambil mengganti pakaian dengan baju ganti yang dibawanya. Selesai berbenah diri, Adelia segera berlari keluar tanpa mengisi absensi jari pada mesin absensi di samping pintu. Dengan terburu-buru, Adelia berlari kecil menuju ke klinik tidak jauh dari hotel. Aku tidak boleh hamil. Aku akan menikah dengan calon suami yang sudah dijodohkan oleh ayah atau harus mengembalikan mahar, gumam Adelia sambil bergerak buru-buru. Sampai di klinik tersebut, Adelia mengertakkan geraham dengan kecewa karena masih harus mengantri. Aku akan terlambat ke acara pernikahan, sungut Adelia sambil berdiri di barisan menghitung jumlah orang yang sedang mengantri. Jam yang tergantung di dinding klinik tersebut sudah menunjukkan pukul 7. Afgan Al-Futtaim, pria pewaris tunggal dari grup Futtaim bisnis retail terbesar di Dubai, saat ini berumur 35 tahun. Pria berperawakan ganteng dan tubuh kekar berotot setinggi 180 cm itu terbangun dengan kepala yang berat dari ranjang hotel yang sudah berantakan. Dalam kegelapan kamar yang remang-remang dan cahaya matahari yang mengintip lewat sela-sela tirai jendela hotel, Afgan merasa detak jantungnya memukul keras. Pekiknya sambil berusaha duduk di ranjang. Kepalanya terasa berat, dan nyeri merambat di seluruh tubuhnya yang terasa kaku. Dia membuka matanya perlahan, tergagap mencoba merangkai memori-memori buram semalam. Alkohol yang telah ia minum mengantarkannya ke dalam alam tidak sadar. Menghadirkan bayangan-bayangan buram tentang pertemuan dan perbuatannya semalam. Aku bersama seorang wanita. Afgan terkejut lalu menoleh ke ranjang di sampingnya. Bercak merah tertinggal di sprei yang menjadi saksi bisu perbuatannya. Apa yang sudah kulakukan? Pekik Afgan sambil menjambak rambutnya sendiri, berusaha mengingat segalanya. Tetapi hari ini, nyatanya, adalah hari yang tidak bisa dihindari, hari pernikahan dengan wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya.
Aku harus menghadiri pernikahan hari ini. Argh! Kepalaku sakit sekali. Afgan segera mengambil jas pengantin yang diantarkan seseorang semalam sambil bergumam, gadis itu yang mengantar jas pengantinku. Meskipun penuh ketidaksetujuan dan penolakan, Afgan tahu dia harus tunduk pada takdir yang telah diaturkan untuknya. Keluar dari ranjang dengan langkah gontai, dia mengenakan pakaian yang telah dipersiapkan dengan cermat. Meskipun detak jantungnya masih berdentum-dentum di kepalanya yang terasa hancur, pada saat itulah, dalam keputusasaan dan ketidakpastian, Afgan meraih botol obat pereda sakit kepala yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Kosong, Argh! Tidak ada yang becus hari ini. Dengan setiap langkah menuju pintu keluar, ia merasa seakan-akan beban dunia ada di atas pundaknya. Tapi bahkan dalam keadaan seperti ini, tekad untuk memenuhi kewajiban sebagai anak tidak terelakkan. Dia mengunci pintu kamar dengan langkah-langkah gemetar dan melangkah ke koridor hotel yang sepi, mengarahkan langkahnya ke klinik terdekat untuk membeli obat pereda nyeri kepala. Ketika ia mencapai pintu klinik, aroma antiseptik menyambutnya membuat perutnya terasa mual. Namun, tiba-tiba seorang gadis yang berjalan terburu-buru menabraknya. Hei! Perhatikan jalanmu! Afgan memegang dadanya yang ditabrak kepala Adelia. Obat yang dipegang Adelia berjatuhan di lantai. Maaf, ucap Adelia sambil menundukkan kepala lalu memungut obat yang berjatuhan miliknya. Afgan berjongkok dan mengambil botol obat yang jatuh di samping kakinya lalu membaca sekilas, pil kontrasepsi. Afgan menyerahkan botol obat tersebut kepada gadis itu dengan sedikit heran dan memperhatikan wajahnya lebih detail. Maaf, terima kasih, ucap Adelia sambil merebut botol obat tersebut dengan wajah merah dan malu lalu buru-buru meninggalkan Afgan tanpa perkataan apapun. Afgan segera menuju ke meja klinik dengan menerobos antrian. Berikan obat pereda sakit kepala untukku, perintahnya kepada apoteker yang bertugas. Hei, ikuti antrian, jangan memotong. Klinik ini bukan milikmu, tegur seorang pria dalam antrian. Afgan memutar kepalanya dan melayangkan tatapan tajam ke arah pria itu lalu berkata, aku akan menikah 1 jam lagi dengan wanita yang dijodohkan keluargaku tanpa pernah melihat wajahnya dan sekarang kepalaku sakit sekali. Usai berkata, Afgan memutar tubuhnya lalu menyodorkan selembar uang berwarna merah, obat sakit kepala dan air mineral, ucapnya dengan nada tinggi. Apoteker segera memberikan obat tersebut dan sebotol air mineral. Afgan langsung menelan obat dan meneguk air mineral dengan terburu-buru lalu melangkah keluar dari klinik itu. Pria tadi yang meneriakinya hanya menepuk bahu Afgan yang lewat di sampingnya dengan lembut lalu berkata, sabar ya. Semua akan indah pada waktunya. Afgan menaikkan sudut bibirnya lalu menuju ke mobil sport kesayangannya yang terparkir di depan hotel. Memacu dengan kecepatan tinggi menuju ke lokasi pesta yang tidak jauh dari hotel. Di balik gemerlap lampu dan hiasan pernikahan yang memukau, Adelia berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang mempesona. Dia merasa campur aduk antara kegugupan dan kecemasan. Hari ini adalah hari di mana dia akan dijodohkan dengan seorang pria yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa takutnya, matanya mengungkapkan ketidakpastian dan keraguan yang mendalam. Aku harus bisa melupakan malam naas itu. Tidak ada yang tahu. Adelia berusaha tegar dan memberi semangat kepada dirinya sendiri karena dia sudah memakan pil anti hamil. Saat pintu besar aula pernikahan terbuka, suara langkah kaki yang tenang dan mantap menggema di sepanjang lorong. Pandangan Adelia tertuju pada seorang pria muda dengan jas pengantin putih. Memasuki ruangan dengan kehadiran yang memikat. Dalam sekejap, ia merasakan detakan jantungnya melambat dan membuatnya hampir pingsan ketika menyadari bahwa laki-laki itu adalah sosok yang menabraknya di klinik tempatnya membeli pil kontrasepsi. Afgan, demikian nama pria itu tercatat di undangan pernikahan dan dia adalah laki-laki yang telah menyaksikan rahasia paling dalam hidupnya karena membeli pil kontrasepsi. Dia. Bibir Adelia bergetar. Sementara itu, Afgan juga terkejut melihat Adelia, gadis yang baru saja dia lihat membeli pil kontrasepsi di klinik tadi pagi. Kilatan pengenalan melintas di matanya. Kehadiran Adelia sebagai calon mempelai sangat mengguncangnya, membuka kenangan akan pertemuan yang tidak sengaja itu di klinik. Dalam beberapa detik, dunia mereka bertabrakan di tengah-tengah pernikahan yang diatur dengan cermat, menciptakan ketegangan yang terabaikan di antara tamu-tamu yang riuh. Mata Adelia bertemu dengan mata Afgan, menciptakan ikatan diam yang tak terduga antara mereka. Di dalam tatapan itu terkandung kebingungan, penasaran, dan juga keraguan dengan degup jantung yang tidak beraturan. Keduanya merasa terseret ke dalam aliran waktu yang membawa mereka kembali ke saat-saat pertemuan pertama mereka. Di klinik yang ramai itu, wanita ini dia membeli pil kontrasepsi tadi.
Rutuk Afgan dalam hati lalu melayangkan pandangan tajam ke arah kedua orang tuanya yang memandangnya dengan heran. Aku ingin membatalkan pernikahan, seru Afgan di tengah riuhnya tamu yang hadir. Ahmed Al-Futaim, ayah Afgan segera berdiri dari kursi samping pelaminan dan merentangkan kedua tangannya, menghadap ke arah tamu-tamu yang masih menyaksikan kejadian tersebut. Tunggu sebentar. Ada sedikit kesalahpahaman di sini, ucapnya dengan suara lantang. Ahmed lalu mendekati Afgan, putranya dan membisikkan sesuatu di telinganya.